Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Perjanjian Baru. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 4 yang berbunyi demikian. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab menceritakan sebelum Tuhan Yesus disalib, ia datang ke kota untuk merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Itu terjadi di malam sebelum penderitaannya, ketika menyampaikan permintaan khusus kepada para pengikutnya bahwa dia menyerahkan tubuhnya bagi mereka dan mencurahkan darahnya sebagai korban penebusan. Cara terbaik untuk memahami makna Paskah yang sebenarnya adalah dari perspektif Yesus sendiri. Di dalam Lukas pasal 22, kita bisa mengetahui apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jadi inti dari Paskah terletak pada kata-kata, yaitu perjanjian baru antara Allah dan manusia. Tradisi mereka atau tradisi Yahudi, setiap kali Paskah dilakukan dengan mengorbankan anak domba yang tidak bercacat, seperti yang dilakukan orang Israel ketika mereka mengecat tiang pintu mereka dengan darah anak domba di malam Paskah yang sebenarnya, ketika Musa memimpin umat Allah hendak keluar dari Mesir. Korban anak domba adalah bagian penting untuk menyelamatkan hidup orang Israel saat Paskah, serta untuk mengenang peristiwa itu di masa depan. Tuhan memberi Musa dan Harun instruksi khusus tentang bagaimana menghormati Tuhan dalam perayaan Paskah tahunan mereka. Domba adalah puncak dari perjamuan Paskah. Domba-domba itu harus tidak bercacat dan dipelihara selama beberapa hari sebelum dikorbankan. Paskah di zaman Perjanjian Lama memiliki hubungan yang erat dengan Paskah kebangkitan Yesus karena berbagai alasan, yaitu Yesus korban anak domba juru selamat kita, Allah kita, penebus kita. Ia menyerahkan nyawanya sebagai korban bagi kita untuk membayar dosa-dosa kita. Saat dia bangkit dari kematian setelah 3 hari kemudian, dia memberikan kemenangan atas dosa yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dia menyediakan perjanjian baru atas kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4b kembali dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin.